Di sudut yang jarang terjamah di planet ini, tersimpan sebuah kisah yang layak diabadikan. Sebuah kisah tentang bangsa yang menolak tunduk pada takdir. Dari jurang kemiskinan yang kelam, mereka menapaki jalan menuju kemakmuran yang nyaris tak tertandingi di Afrika. Lukakan semua yang pernah Anda dengar tentang Afrika, tentang kelaparan, konflik, dan nestapa. Karena di jantung benua ini berdiri sebuah negeri yang mematahkan setiap stereotip. Botswana. Negara seluas 581.730 km persegi ini tak memiliki garis pantai, terkunci sepenuhnya di tengah daratan. Di barat dan utara berbatasan dengan Namibia. Di timur, tanahnya bersinggungan dengan Zimbabwe. Di selatan, ia bertetangga langsung dengan raksasa ekonomi Afrika Selatan. Bagi sebagian besar negara, posisi seperti ini adalah mimpi buruk geografis. Akses perdagangan terbatas, terisolasi dari jalur laut. Tapi Botswana memilih jalan berbeda. Mereka menjadikan keterisolasian sebagai perisai, menjauhkan diri dari badai konflik yang kerap merobek Afrika. Botswana menjadi pulau kedamaian di tengah lautan daratan. Tenang, kokoh, dan penuh percaya diri. Tahun 1966, untuk pertama kalinya, bendera Botswana berkibar di angkasa. Saat itu, negara ini termasuk yang termiskin di dunia. Hanya segelintir lulusan universitas. Jalan beraspal, tak lebih dari beberapa kilometer. Namun mereka memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli, visi. Di bawah kepemimpinan Sir Seretse Khama, seorang raja yang rela melepaskan tahta demi demokrasi, Botswana membangun fondasi kokoh, anti korupsi, supremasi hukum, dan investasi besar pada pendidikan rakyat. Setahun kemudian takdir seolah mengetuk pintu. Di Orapa, perut bumi Botswana mengungkapkan rahasia yang akan mengubah segalanya. Bukan minyak, bukan emas, tapi berlian. Di banyak negara, kekayaan alam adalah pedang bermata dua, sering menjadi kutukan yang memicu perang, korupsi, dan penderitaan. Namun Botswana memilih untuk menulis cerita yang berbeda. Setiap karat berlian tidak mengalir ke kantong segelintir elit, melainkan kembali kepada rakyat. Dana dari berlian membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan infrastruktur penting. Berlian menjadi darah kehidupan bangsa, bukan sekedar perhiasan yang berkilau, tapi sumber daya yang memberi nafas panjang bagi masa depan. Hasilnya mencengangkan. Dalam beberapa dekada, Botswana melesat dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, mencatat salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah modern. Namun, permata Botswana tidak hanya ada di bawah tanah. Permata terbesarnya justru hidup bebas di atasnya. Gurun Kalahari, hamparan semi kering yang mencakup 70% wilayah negara ini, adalah rumah bagi kehidupan yang luar biasa tangguh. Di sini, singa berbulu tebal berburu di bawah matahari yang membakar. Suku-suku asli berjalan mengikuti arah angin, membaca jejak di pasir, dan menemukan air di tempat yang bagi orang luar tampak mustahil. Dan di utara, ada keajaiban yang menantang logika. Sungai Okavango. Airnya mengalir ribuan kilometer dari Angola, lalu berhenti begitu saja di tengah gurun, membentuk delta Okavango, surga air seluas 15.000 km persegi. Oasis raksasa ini menjadi rumah bagi gajah terbesar di Afrika, kuda Nil, buaya Nil, hingga kawanan burung migran dari seluruh dunia. Namun sebuah negara bukan hanya tentang alam atau ekonominya, ia hidup melalui rakyatnya. Mayoritas penduduk Botswana adalah suku Tswana, yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, rasa hormat pada orang tua, dan semangat gotong royong. Negeri ini juga diperkaya oleh etnis Kalanga dan San, penduduk asli tertua di wilayah Afrika Selatan, yang membawa tradisi, bahasa, dan kearifan lokal yang telah bertahan ribuan tahun.
Di Botswana, harmoni antara tradisi dan modernitas terlihat jelas setiap hari. Jas dan dasi di pagi hari, pakaian adat penuh warna di sore hari. Upacara tradisional berjalan berdampingan dengan rapat parlemen. Sejak kemerdekaan, Botswana memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilu bebas, transisi kekuasaan damai, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tradisi yang dijaga ketat. Di benua yang kerap bergolak, Botswana menjadi mercusuara stabilitas politik. Kota-kota penting. Ibu kota Gaborone berdetak sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Francistown menjadi gerbang perdagangan di utara. Maun adalah pintu masuk bagi wisatawan menuju Delta Okavango. Celebifikwe berkembang sebagai kota industri, sementara Serowe adalah jantung budaya Tswana. Masing-masing kota memberi warna pada mosaik Botswana. Pelajaran dari Botswana begitu jelas. Kekayaan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari apa yang tersembunyi di bawah tanahnya, tetapi dari karakter rakyatnya dan kebijaksanaan para pemimpinnya. Stabilitas dan demokrasi menjadi fondasi kemakmuran. Menjaga alam adalah investasi terbaik untuk masa depan. Botswana adalah bukti hidup bahwa dari titik nol, sebuah bangsa bisa bangkit dan membangun warisan yang menginspirasi dunia. Ia bukan lagi permata tersembunyi. Ia adalah mercusuara yang bersinar terang di Afrika, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang ingin membangun masa depan dengan kebanggaan, martabat, dan harapan. Jika kisah Botswana ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan cerita luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Tinggalkan komentar Anda di bawah, karena setiap suara Anda adalah bagian dari perjalanan kita untuk menyebarkan inspirasi.